Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, kembali lagi di acara talk show SMA Al-Muslim. Perkenalkan, nama saya Cika yang kali ini akan menjadi pembawa acara di talk show Hari Kebangkitan Nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yakni Islam. Senang sekali kita bisa hadir di sini dalam talk show Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Move to the Next Step with a New Spirit of Awakening. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan peringatan atas perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Semangat kebangkitan yang digagas para pemuda di tahun 1908 itu membawa angin segar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, di hari spesial ini, mari kita renungkan kembali makna di balik Hari Kebangkitan Nasional. Lahirnya organisasi Budi Utomo menjadi titik awal bangkitnya kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Semangat para pendiri bangsa itu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan membangun negeri. Di talk show kali ini, kita akan menyelami lebih dalam lagi makna Hari Kebangkitan Nasional. Kita akan membahas semangat para generasi penerus, khususnya siswa dan siswi SMA Al-Muslim yang dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Siapkan diri kalian para pejuang muda, karena di talk show ini kita akan membangkitkan semangat juang dan nasionalisme dalam diri kita. Oke, baik teman-teman, daripada menunggu lama-lama, mari kita langsung aja mulai talk show Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sebelumnya perkenalkan, di samping saya ada dua narasumber. Yang pertama ada Keinya dari kelas 11 Al-Alim dan juga ada Syafina dari kelas 10 Ar-Rahman. Mungkin kalian bisa menyapa teman-teman yang lagi nonton. Halo teman-teman, nama saya Keinya dari kelas 11 Al-Alim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safina dari kelas 10 Ar-Rahman. Kayaknya Safina, dari kata-katanya nih, kebangkitan nasional, itu kan berarti kita bangkit gitu kan ya. Nah, menurut kalian apa sih arti kebangkitan nasional bagi seorang siswa zaman sekarang? Dari saya dulu ya. Iya, boleh. Jadi kita kan lagi bahas Hari Kebangkitan Nasional. Jadi yang pertama kali terlintas di pikiran saya, Hari Kebangkitan Nasional itu sebagai seorang siswa ya, kita bisa memaknai sebagai hari di mana kita bangkit untuk menjadi lebih baik lagi nih, di mana kita bisa meningkatkan performa kita sebagai seorang pelajar, di mana kita bisa meningkatkan mutu proses belajar kita ya. Nah, itu bisa dimulai dari hal-hal terkecil di hidup kita. Mungkin perjuangan kita untuk menuju kebangkitan sebagai seorang siswa itu nggak mudah ya teman-teman, pasti ada pahit manisnya. Namun menurut saya prosesnya itu justru yang lebih bermakna. Seperti itu. Oke, berarti kebangkitan nasional menurut Kenya sendiri itu bisa dimulai dari hal kecil, asal konsisten dan nikmati prosesnya Ya, aja. benar. Karena untuk menjadi lebih baik itu perlu proses gitu kan ya. Oke, menurut Syafina sendiri gimana nih arti kebangkitan? Nah, kalau menurut aku sendiri, peristiwa kebangkitan nasional itu pasti punya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama kita lihat dari para pahlawan bahwa mereka itu sangat gigih, giat, semangat, dan juga mempunyai keberanian untuk meraih kemerdekaan kita. Nah, itu tuh bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan kita di sekolah. Nah, kita bisa menerapkan dengan cara semangat belajar, kita harus sudah prepare, siap untuk menghadapi ujian sekolah, dan juga untuk menghadapi beberapa tantangan yang lainnya yang mungkin kita temui di sekolah. Berarti kalau menurut Syafina itu lebih ke gimana caranya tuh kita bisa meneladani pahlawan yang sudah memerdekakan negara kita ya. Betul sekali. Oke, kalau menurut Syafina dan Kenya nih, apa sih hal yang dapat kalian petik dari peristiwa kebangkitan nasional? Mungkin Syafina bisa? Kalau menurutku sendiri ya, dari cerita-cerita pahlawan dalam peristiwa kebangkitan nasional, kita itu bisa menggali semangat yang membara untuk menjalani kehidupan kita di sekolah dengan lebih seru dan lebih bersemangat. Nah, perjuangan yang ditunjukkan oleh para pahlawan itu bisa menginspirasi kita untuk pantang menyerah dalam melakukan kegiatan sekolah atau dalam pembelajaran di sekolah.
Dari semangat itu, kita bisa merencanakan cara belajar yang lebih menarik dan juga efektif. Kita bisa mengeksplorasi berbagai bidang ilmu dan menantang diri kita untuk nge-push diri kita untuk mencapai kualitas diri yang lebih baik dan juga kelebihan-kelebihan kita lebih berkembang lagi. Dan tentunya membuat kita lebih semangat untuk meraih mimpi-mimpi besar yang lainnya. Berarti dengan adanya kebangkitan nasional ini kita bisa lebih terdorong lagi ya buat lebih berprestasi ke depannya. Nah ini kan udah bulan Mei, berarti habis ini Juni dan tentunya kita akan melewati SAS kan nantinya ya. Iya bener banget. Bener banget. Nah ada nggak sih tips and trick buat tetap bangkit dan semangat menjalani ujian yang akan datang atau SAS itu? Tips dan trik untuk menjalani ujian kalau dari saya adalah kita tuh nggak boleh berpikiran buruk dulu. Kita harus menjalani dulu pekan ujian itu gimana, belajar itu gimana. Jadi kita harus menempaskan pemikiran buruk dulu. Jadi misalnya nih kan kita tuh pasti pernah punya suatu mata pelajaran yang kita tuh agak lemah ya di dalamnya. Misal di ujian bahasa Indonesia, aduh literasiku buruk, kemampuan bacaku jelek. Terus habis itu kita mikir, pasti aku nggak bisa ujian bahasa Indonesia terus-menerus, pasti aku gagal terus. Nah, pikiran kayak gitu tuh harus dilarang. Gimana pun juga kita kan sebagai siswa belajar itu juga wajib. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Kita nggak boleh stres dulu, nggak boleh pikiran dulu gitu. Terus yang kedua kita harus set goals nih. Kita harus mulai menentukan standar nilai kita tuh seperti apa, minimal remedinya tuh berapa, minimal perbaikannya tuh di pelajaran apa aja seperti itu. Jadi kalau misalkan goals dan tujuan kita udah jelas, kita juga bisa lebih semangat untuk effort mendapatkan goals yang kita sendiri tuh udah tetapkan gitu. Berarti intinya itu untuk mendapatkan lancar gitu ya SAS-nya, kita harus set goals nih teman-teman. Jadinya harus set goals gimana caranya biar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, dan juga jangan pernah berpikiran negatif. Kalaupun materinya susah, jalanin aja, pasti bisa lewat dengan baik-baik gitu ya. Nah, lalu menurut Syafina gimana nih tips and trick buat menjalani SAS dengan lancar? Semua yang dikatakan Mbak K-nya tadi itu sudah sangat benar dan patut kita tiru semua. Tapi aku izin menambahkan beberapa ya. Aku mau membagi tips and trick menurut aku. Yang pertama adalah kita harus dapat mengatur waktu belajar secara efektif. Nah, aku ada satu hal nih yang bisa kalian coba, yaitu teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu teknik yang kita lakukan saat kita belajar. Kita belajar dalam waktu 25 menit secara serius dan fokus, lalu kita istirahat selama 5 menit. Selain itu, kita juga harus menyiapkan kondisi tubuh kita dengan cara mengatur pola makan serta tidur yang cukup. Nah, pikiran yang segar dan tubuh yang bugar itu juga sangat berpengaruh untuk membantu kita dalam menghadapi ujian sekolah. Yang terakhir, kita tidak bisa melupakan pentingnya dukungan sosial. Nah, dukungan dari teman-teman sekelas dengan cara kita berdiskusi dan membahas ulang materi sebelum kita ulangan maupun beberapa minggu sebelumnya itu sangat membantu kita untuk menghadapi ujian. Nah, berarti dari tips and trick dari Syafina itu yang pertama adalah time management. Kita harus bisa mengatur waktu biar tubuh kita nggak capek gitu ya. Percuma belajar terlalu giat, tapi kalau misalnya tepar di akhir kan juga nggak bisa. Habis itu harus ada dukungan sosial. Ini bener banget, dukungan sosial kayak diskusi antar teman gitu ya untuk maksimal nanti SAS-nya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi talk show kita. Apa sih hal yang menurut kalian penting buat disiapin untuk naik kelas? Mungkin bisa dari kakak kelas dulu nih, kelas 11 yang mau naik ke kelas 12, apa nih yang perlu disiapin untuk naik kelas? Saya pribadi, saya sudah merasakan transisi dari kelas 10 ke kelas 11, dimana itu sangat amat bikin kaget ya sejujurnya. Karena kan semakin kita naik jenjang, semakin tinggi step kita, pasti kan pressure atau tekanan yang kita dapat itu juga semakin banyak, semakin keras, apalagi tugas-tugasnya itu juga semakin susah gitu kan ya Cik, selama kelas 11. Jadi kita harus menyiapkan mental dan fisik yang serius sih untuk menghadapi semua itu. Dan juga kita harus siap apabila kita tuh dijadikan contoh untuk adik kelas. Jadi kita kan juga sebagai kakak kelas harus berperilaku baik, bertutur kata yang baik
untuk memberikan contoh kepada adik kelas. Jadi selain fisik dan mental, kita juga harus menyiapkan apa ya, istilahnya kayak perilaku apa aja sih kira-kira yang pantas dilakukan di depan adik kelas itu supaya mereka juga terkena dampak positifnya dari kita gitu. Oke, bener banget. Jadinya harus disiapin nih fisik dan mental untuk naik kelas. Nah, dari kayaknya udah. Sekarang untuk calon kakak kelas nih, apa yang perlu disiapkan Syafina buat naik kelas 11? Untuk saya sendiri, hal yang saya persiapkan adalah mungkin saya mempersiapkan dengan cara mempelajari lagi dari semester 1 dan semester 2. Karena untuk naik ke semester 3 pasti pembelajarannya sangat berbeda. Karena nanti di kelas 11 ada penjurusan ya. Jadi lebih spesifik pembelajarannya, jadi mungkin bisa dengan membaca ulang dari semester 1 dan semester 2 sesuai dengan mapel pilihannya. Saya ada tambahan lagi untuk pesan kepada teman-teman yang lain dari kelas 10, kalau misalnya nanti kita harus bisa mengayomi dan juga menemani adik kelas dikala adaptasi dengan sekolah baru. Karena saya sendiri waktu pertama kali datang butuh adaptasi yang cukup dan itu juga dibantu dengan kakak kelas yang lainnya. Gitu. Iya bener banget. Kalau misalnya kita mau ke di SMA awal-awal kita perlu adaptasi dan terutama dukungan ya dari sesama kakak kelas gitu. Iya, dari culture shock-nya berkurang dikit gitu. Nah mungkin karena kita ngobrol-ngobrol ini nggak kerasa udah habis gitu waktunya. Makasih banget buat Kenya dan juga Syafina yang udah jadi narasumber untuk talk show di hari peringatan Hari Kebajikan ini. Nah dari sini kita dapat simpulkan sama-sama bahwa sebagai seorang siswa itu tentunya kita harus pantang menyerah, kita juga harus mencoba hal-hal baru di sekitar kita karena mungkin hal-hal baru itu bisa membantu kita untuk terus semakin berprestasi lagi ke depannya. Dan tentunya semoga dari semangat yang kita ada di bangku sekolah ini dapat kita jadikan sebagai salah satu kontribusi kita untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, karena kita udah sampai di penghujung talk show hari ini, tentunya jangan sedih itu buat teman-teman karena bakal ada talk show lainnya dari SMA Al Muslim yang gak kalah menarik. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah nonton talk show ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa terus belajar dan terus semangat dalam menggapai cita-cita kita. Saya Cika sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.